Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kali ini masih dini hari, jam 1:41, dan saya masih begadang saja. Ya, begadang sambil berdagang. Oke teman-teman, dalam masalah berdagang atau jualan pasti selalu ada aja masalahnya, terutama masalah jualan sepi. Ya, teman-teman harus kita ingat juga, roda perputaran itu pasti ada aja. Ada kalanya sepi, ada kalanya rame, ya pasti gitu. Yang harus dipertahankan adalah kita tetap bersabar, bertawakal, berikhtiar, tetap di jalan Allah. Jualan sepi bukanlah masalah besar, nggak punya uang sepeser pun ya bukanlah masalah besar. Masalah yang paling besar bagi saya, menurut saya, adalah ketika kita jauh dari Allah. Ya, itu adalah masalah yang paling besar. Yang perlu kita ingat hanyalah Allah pasti tahu kapan kita bahagia. Pasti setuju lah ya. Ngomongin masalah ikhtiar ataupun usaha kita dalam mencari rezeki, tentunya dari Allah. Teringat sebuah ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, apabila kamu sudah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Itu surat Ali Imran kalau gak salah, Al-Imran ayat 159. Ya teman-teman, dengan bertawakal kepada Allah, seorang muslim akan menitipkan masa depan diri, keluarganya, maupun usaha kita kepada Allah sambil terus berikhtiar. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita yang berusaha, Allah yang menentukan. Teman-teman pasti pernah berpikir atau merasakan begini, mengapa sih orang itu sukses? Nah, kenapa sih bisa orang itu sukses? Ya, tentunya di balik semua kesuksesan itu pasti ada proses yang mereka lalui, yang mereka jalankan. Tentu juga itu tidaklah semudah yang kita pikirkan. Pasti dong ya, karena hidup ini kan sawang sinawang, saling memandang. Kita melihat orang lain itu begitu, wah hebat banget, mereka bisa punya ini, punya itu, lebih dari kita, sementara kita kok gini-gini aja gitu. Padahal kita udah merasa bekerja, udah banting tulang sana sini, udah, kok kenapa sih kita kayak gini-gini aja, sementara orang lain begitu cepatnya dengan begitu mudahnya mencapai kesuksesan.
Sering banget merasa iri lihat orang lain itu beli barang baru gitu ya. Kalau kata Iwan Fals mah, istri iri lihat tetangga beli barang baru. Aku pun begitu. Kemudian kita sering banget berpikir, bagaimana sih uang datang ke kita? Nah, bagaimana sih uang datang ke kita? Begitu pertanyaannya. Oke, saya ingin mengajak teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini untuk merenungkan ya dan memahami. Saya menuntut kejujuran teman-teman semuanya, kejujuran yang sebenarnya. Oke, sekarang kita renungkan siapakah diri kita. Siapakah kita ketika kita sedang sendiri? Apa yang kita lakukan ketika sedang sendiri? Kemudian apa yang menghalangi kita selama ini sehingga kita merasa belum sukses? Ya, coba apa yang menghalangi teman-teman yang selama ini sehingga belum sukses? Saya hanya ingin menuntut kejujuran teman-teman yang sebenarnya. Oke, teman-teman, sebenarnya untuk perenungan ini tentang bagaimana uang datang ke kita itu bersumber dari pola pikir kita sendiri ya. Mungkin pola pikir kita masih banyak yang buruk-buruknya, masih banyak ngeluhnya, banyak grundelnya. Kadang kita itu pengennya tuh lebih, kita menuntut lebih, tapi ya kitanya sendiri tidak merasa bahwa kita itu banyak kekurangannya. Mungkin karena kita juga kurang bersyukur, padahal kan di sini kuncinya adalah bersyukur. Ya, untuk mengubah pola pikir yang jelek, yang buruk itu, ya kita harus bersyukur. Ya, pasti teman-teman ingat dong dengan janji Allah, bagi yang bersyukur Allah akan menambah nikmatnya. Begitu juga kalau kita kufur nikmat, grundel, banyak ngeluh kerjaannya, kita itu sudah mendapat peringatan dari Allah, bahkan sampai ada azab yang pedih darinya. Ya, Allah akan memberikan azab. Azab itu kan banyak macamnya ya. Bisa itu hutangnya makin banyak, masalahnya enggak pernah selesai, hajatnya enggak terkabul. Ya, itu karena kita lebih banyak ngeluhnya, banyak grundelnya daripada bersyukurnya. Maka dari itu kita dituntut
melatih diri untuk bersyukur setiap harinya. Baik itu jualan kita sepi, masalah hidup kita rumit, apapun yang kita jalani terasa berat, maka ingat selalu Allah itu maha besar. Bagi Allah masalah kita itu kecil. Bagi Allah semua ini mudah. Maka kita harus meminta pertolongan kepada Allah yang maha besar, yang maha kuat, maha segalanya. Sebab itu, ayolah teman-teman semuanya, kita mulai bersyukur, mulai dari hal-hal yang sangat kecil, sekecil apapun, cari apa yang bisa kita syukuri dari Allah. Seburuk apapun kondisi kita yang sekarang, pasti ada yang patut kita syukuri. Karena dengan bersyukur, pikiran dan perasaan kita akan menjadi enak dan bahagia. Itulah kuncinya. Kunci untuk mendapatkan kebahagiaan. Seperti pertanyaan tadi, bagaimana uang bisa datang ke kita? Saya jelaskan tadi, karena pola pikir kita sendiri. Mungkin pola pikir kita jelek ya, maka langkahnya kita harus melakukan perubahan agar pola pikir kita lebih baik dan lebih positif lagi. Kemudian sebenarnya ada juga pola uang keluar. Nanti saya akan cerita dan jelaskan lebih lanjut lagi. Yang intinya bukan saja bagaimana uang itu datang ke kita, itu penting, tapi bagaimana kita memanfaatkan juga tak kalah penting. Oke. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya menonton video ini. Semoga ada manfaatnya ya. Sambil rehat, sambil istirahat, sambil ngopi. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, urusannya dilancarkan, dimudahkan, rezekinya diluaskan. Tetap semangat, selalu ingat Allah, jangan lupa berzikir sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kalau bisa zikirnya sih jangan dihitung ya. Unlimited, zikir unlimited. Oke. Semoga bermanfaat videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.